Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febrianti Wahyuni. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Teman-teman, untuk video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tata laksana penanganan gizi pada balita gizi buruk. Nah, oleh karena itu, yuk kita simak sama-sama videonya sampai akhir. Let's go! Teman-teman, sebelum kita membahas yang lebih mendalam lagi tentang tata laksana penanganan balita gizi buruk, kita harus tahu bahwa masalah gizi buruk pada balita itu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan telah berlangsung sejak dahulu. Bayangkan teman-teman, masalah gizi buruk ini, masalah balita gizi buruk itu sudah ada dan berlangsung sejak dahulu lagi, dan sampai sekarang pun tetap menjadi sebuah problem kesehatan untuk balita di Indonesia. Nah, gizi buruk ini merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Jadi, pola asuhan yang tidak baik itu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya problem gizi buruk ini. Nah, sekitar 30% kejadian gizi buruk di masyarakat itu disebabkan oleh pola asuhan yang tidak tepat. Gizi buruk ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penurunan berat badan, perkembangan otak yang lambat, dan juga akan menyebabkan gagal tumbuh. Apa sih yang dimaksud dengan gizi buruk? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur yang merupakan padanan istilah underweight yaitu gizi kurang dan juga severely underweight gizi buruk. Balita dikatakan gizi buruk apabila indeks berat badan menurut umur itu berada di ambang batas kurang dari -3 standar deviasi. Manakala menurut WHO tahun 2013, gizi buruk itu dapat dibedakan menurut umur anak. Yang pertama, ketika usia kurang dari 6 bulan dengan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan itu berada di angka kurang dari -3 standar deviasi atau ditemukan adanya edema bilateral yang bersifat befitting, yang ketika kulitnya itu ditekan, dia tidak akan kembali ke bentuk semula, itu akan menandakan bahwa anak tersebut mengalami gizi buruk. Kemudian pada usia 6-59 bulan dengan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan itu kurang dari -3 standar deviasi atau angka lingkar lengan atasnya itu berada di kurang dari 11,5 cm atau adanya ditemukan edema bilateral yang bersifat feeding, itu juga menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami gizi buruk. Teman-teman, kita bisa lihat di sini prevalensi wasting di Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2023 pada saat ini. Nah, pada tahun 2013 itu angka wasting berada di angka 12,1%. Kemudian pada 2018 itu mengalami penurunan. Kemudian 2019 itu banyak mengalami penurunan lumayan. Nah, kemudian pada 2021 itu penurunannya hanya sekitar 3%. Nah, kemudian pada tahun 2022 itu problem wasting kembali meningkat prevalensinya. Nah, ketika masuk ke tahun 2013 malah semakin meningkat, teman-teman bisa dilihat bahwa problem wasting ini sekarang makin meningkat dan perlu adanya penanganan pada kasus ini. Nah, teman-teman, setelah kita melihat tadi prevalensi wasting di Indonesia itu semakin meningkat hingga saat ini. Nah, jadi kita harus melakukan sebuah penanganan gizi untuk balita gizi buruk ini. Nah, teman-teman, di sini ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama yaitu ada fase stabilisasi, yang kedua ada fase transisi, ketiga ada fase rehabilitasi, dan juga yang terakhir, yang keempat, yaitu fase tindak lanjut. Mari kita membahas satu persatu fase ini. Yang pertama ada fase stabilisasi.
Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 hingga 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis balita tersebut. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi ini dapat dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital tersebut yaitu denyut nadi, kemudian mencatat frekuensi pernafasan, mencatat suhu badan. Nah, kemudian kita perlu juga mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan juga volume urin dan mencatat berat badan balita tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa dilihat di sini bahwa ini adalah edema. Jadi, edema ini merupakan salah satu penyakit yang biasa terjadi pada balita gizi buruk, yaitu ditandai dengan pembengkakan di tubuh balita tersebut karena adanya penumpukan cairan yang berlebihan. Jadi, ketika kita menyentuh tubuh yang mengalami pembengkakan tersebut akibat kelebihan cairan, ketika kita tekan, kemudian kita lepas, kulitnya tidak kembali ke bentuk semula, namun meninggalkan jejak jari atau tangan kita itu menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami penyakit edema. Edema ini merupakan salah satu tanda bahwa balita tersebut mengalami gizi buruk. Nah, edema ini memiliki tingkat keparahan mulai dari derajat 1, derajat 2, dan juga derajat 3. Bisa dilihat pada derajat 1 yaitu edema ringan, itu edema hanya ada di kedua punggung kaki. Nah, sedangkan pada memasuki derajat kedua yaitu edema sedang, edema itu berada di kedua punggung kaki dan juga tungkai bawah ataupun di tangan dan juga lengan bawah balita. Nah, kemudian pada derajat yang paling parah yaitu derajat ketiga, di mana merupakan edema berat, di mana edema itu semakin meluas dan akan membengkak di seluruh bagian tubuh, biasanya disebut dengan edema anasarka. Ini adalah cara pemeriksaan edema pada balita gizi buruk. Nah, ketika kita tekan selama 3 detik, kemudian kita lepaskan jari kita, nah maka kulit pada balita tersebut akan meninggalkan jejak bekas jari kita atau tidak kembali seperti semula. Itulah yang menandakan adanya edema. Kita masuk ke fase yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi yang dijelaskan tadi. Nah, di sini ada gambaran makanan pokok sebagai sumber energi, misalnya ada jagung, kemudian juga ada beras dan sebagainya, ada roti. Nah, kemudian pada protein itu merupakan zat pembangun jaringan dan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Di sini ada susu, kemudian unggas, daging, telur, keju, dan juga sebagainya. Kita masuk ke fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase rehabilitasi itu merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar balita. Pada fase ini dapat diberikan energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau F100 atau RUTF atau Ready to Use Therapeutic Food, yaitu kedua bentuk pemberian energi ini dalam bentuk susu bubuk yang khusus untuk balita gizi buruk, yang mana diberikannya itu bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan balita tersebut. Pada umumnya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Kemajuan terapi itu dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan formula 100 atau RUTF. Nah, pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan juga kenaikan berat badan balita tersebut.
Apa itu F100? Jadi, F100 itu merupakan formula khusus yang seperti saya katakan tadi bahwa khusus untuk gizi buruk yang terdiri dari susu, gula, minyak, dan mineral mix atau larutan elektrolit yang digunakan untuk terapi gizi buruk. Nah, pada tabel ini teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan saya. Nah, di situ ada dosis F100 untuk balita gizi buruk usia 6-59 bulan sesuai dengan berat badannya. Bisa kita lihat bersama-sama teman-teman, mulai dari berat badan 5,0 hingga berat badan 6,0. Di situ semua ada dosisnya, dosis volume F100 per 4 jam yaitu 6 kali sehari, kemudian ada dosis untuk volume F100 dalam sehari. Kemudian kita membahas sedikit tentang ready to use therapeutic food, yaitu merupakan pangan khusus siap konsumsi yang padat gizi dan setara dengan F100 serta diperkaya dengan vitamin dan mineral. Nah, ready to use therapeutic food ini diperuntukkan bagi balita gizi buruk usia lebih dari sama dengan 6 bulan sesuai rekomendasi WHO. Teman-teman bisa dilihat tabel di sebelah kanan saya ini ada jumlah ready for use therapeutic food yang harus dikonsumsi anak ketika tes nafsu makan, di mana berat badan anak mulai dari 4 hingga 6,9 kg sampai dengan 10 hingga 14,9 kg. Itu ada batas minimal dan maksimalnya yang dapat dikonsumsi anak ketika tes nafsu makan. Nah, di sini juga ada cara mengukur porsi RUTF untuk menggunakan pengukuran dengan jari. Nah, teman-teman, di atas saya ini ada tabel jumlah RUTF dengan kandungan 500 kilokalori per bungkus, di mana per bungkusnya itu beratnya 92 gram, itu dapat diberikan sesuai dengan berat badan anak yang ada tertera pada tabel di atas ini. Nah, tabel di atas ini itu berdasarkan rata-rata kebutuhan kalori 200 kilokalori per kilogram per hari. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apakah hasil tes nafsu makan dengan RUTF itu berhasil atau tidak, bisa dilihat bahwa ketika hasil tes nafsu makan itu berhasil atau baik, maka ditandai dengan anak yang menghabiskan jumlah RUTF yang ditentukan untuk lulus tes. Nah, kemudian anak tersebut makan RUTF itu dengan lahap dan terlihat ingin makan terus. Nah, ketika hasilnya buruk, anak tersebut ditandai tidak ingin mengkonsumsi RUTF. Nah, mereka hanya terus-menerus dipaksa dan dipujuk oleh pengasuhnya untuk mengkonsumsi, namun balita tersebut menolak untuk mengkonsumsinya. Itu berarti hasil dari tes nafsu makannya itu buruk. Nah, jika tes nafsu makan dengan RUTF itu hasilnya buruk atau tidak ada nafsu makan, dapat dilakukan tes nafsu makan dengan menggantikan RUTF itu dengan formula 100. Jika hasil tes makan dengan formula 100 itu hasilnya sama, yaitu buruk, maka balita tersebut harus dirujuk. Kemudian, fase yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Pada fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar balita dengan memberikan makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau biasa disingkat dengan PMTP. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, mari kita sama-sama membahas bagaimana langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yuk simak videonya. Langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk itu beresiko mengalami hipoglikemia. Nah, di mana hipoglikemia ini ditandai dengan kadar gula darah berada di kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan harus segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%, yaitu
dalam 10% itu terdiri dari sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air yang diberikan secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia ini dapat ditandai dengan suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius yang sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia itu menandakan adanya infeksi berat pada balita gizi buruk tersebut. Nah, cadangan energi anak gizi buruk itu sangat terbatas teman-teman, sehingga tidak mampu untuk memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh mereka. Nah, cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuhnya, nah termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, waspadai hipotermia bila suhu anak berada di angka 36 derajat Celcius. Kemudian, langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk itu sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda maupun gejala klinis saja. Nah, semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin itu dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan maupun sedang, tetap upayakan pemberian terapi rehidrasi oral teman-teman. Nah, apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui sebuah pipa nasogastrit. Nah, sampai anak bisa minum. Nah, gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi kadar natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau Resomal. Nah, di sini ada cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, yaitu dengan memberikan Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, kemudian ada penambahan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Nah, teman-teman, di sebelah kanan saya bisa dilihat cara membuat cairan Resomal yang ada bahannya yaitu oralit WHO, gula pasir, larutan mineral mix, kemudian ditambahkan air dengan jumlahnya masing-masing. Nah, mineral mix ini juga tersedia dalam bentuk saset. Ketika kita membuat cairan Resomal tapi larutan mineral mixnya itu tidak tersedia, maka bisa dibuatkan Resomal dengan bahan-bahan seperti yang tertera di atas saya ini teman-teman, dimana bahannya itu ada oralit, gula pasir, bubuk KCl, nah kemudian ditambahkan juga dengan air dengan jumlahnya masing-masing. Nah, apabila anak atau balita tersebut diare, maka berikan Resomal setiap kali diare dengan ketentuan untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu diberikan 50 sampai 100 mg setiap kali diare. Dan ketentuan kedua, untuk anak lebih dari sama dengan 2 tahun itu bisa diberikan 100 hingga 200 ml setiap kali buang air besar atau BAB. Kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, pada anak gizi buruk itu terjadi gangguan keseimbangan cairan termasuk elektrolit dan juga mineral. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, maka diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan juga formula 100, dan disertai dengan pemberian Resomal. Nah, teman-teman, tubuh anak gizi buruk itu relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Oleh karena itu, maka pemberian cairan itu tidak boleh diberikan cairan yang mengandung kadar natrium yang tinggi, dan anak harus mendapatkan tambahan kalium yang lebih tinggi, kemudian kadar natriumnya diturunkan. Dan di sini ada peringatan teman-teman. Jadi, jangan obati edema dengan diuretikum. Pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian.
Di sini ada tata laksana untuk mengatasi gangguan elektrolit di dalam tubuh balita gizi buruk. Yang pertama yaitu dengan memberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100 maupun ditambahkan ke dalam resomal. Kemudian gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Kemudian masuk ke langkah yang kelima, yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk, teman-teman, itu seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda maupun gejala infeksi bakteri, misalnya demam. Nah, karena itu, semua balita gizi buruk itu dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan harus segera diberi obat antibiotik. Nah, hipoglikemia dan hipotermia itu seringkali dianggap merupakan tanda infeksi berat. Sini ada tata cara mengobati infeksi pada balita gizi buruk. Yang pertama yaitu dengan pemberian antibiotika dengan spektrum luas kepada balita gizi buruk. Nah, apabila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika itu merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Kemudian yang kedua yaitu melakukan atau memberikan imunisasi campak jika balita berusia lebih dari sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Nah, imunisasi ini ditunda bila balita dalam keadaan shock. Kemudian, imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau berada pada dalam fase rehabilitas. Ini ada dua pilihan antibiotika berspektrum luas nih, dia yang tertera di atas saya. Yang pertama yaitu beri amoksisilin sebanyak 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg, dosis amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Kemudian yang kedua, berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti tuberkulosis dan juga HIV. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Jadi semua anak gizi buruk itu mengalami defisiensi vitamin dan mineral di dalam tubuh mereka. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi itu tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi tadi. Zat besi itu baru boleh diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Itu biasanya terjadi pada fase minggu kedua, yaitu mulai pada fase rehabilitasi. Nah, zat besi itu dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu cepat atau terlalu dini kepada balita gizi buruk. Apabila balita gizi buruk mendapatkan ready-to-use therapeutic food itu dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi karena asupan zat gizinya sudah tercukupi, kecuali ditemukan tanda-tanda klinis kekurangan, misalnya kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat penderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umurnya. Kemudian masuk ke langkah ketujuh, yaitu memberikan makanan atau asupan untuk fase stabilisasi dan juga fase transisi. Nah, di mana pada fase ini akan diberikan asupan zat gizi untuk anak gizi buruk yang berada di layanan rawat inap.
Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar balita. Nah, pada fase rehabilitasi itu terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Dan kemudian balita tersebut akan diberikan energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, di mana juga akan diberikan protein sebesar 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, terapi gizi yang diberikan itu dapat berupa formula 100 ataupun ready to use therapeutic food yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat gizi. Langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui bahwa pada saat anak tersebut mengalami gizi buruk, itu maka akan terjadi keterlambatan perkembangan maupun perkembangan mental dan juga perilaku. Nah, keterlambatan keluarga, terutama ibu, itu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anaknya. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan juga keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi itu dapat diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Yang pertama, kita melihat sejauh mana kemampuan gerak kasar anak. Kemudian kita juga bisa melihat kemampuan gerak halusnya sejauh mana, kemudian sejauh mana kemampuannya dalam berbicara dan berbahasa, serta bagaimana kemampuan bersosialisasi anak tersebut dan juga bagaimana dan sejauh mana kemandirian anak tersebut. Nah, teman-teman, stimulasi terstruktur itu dapat dilakukan secara intensif setiap hari selama kurang lebih 15 hingga 30 menit. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, jadi persiapan untuk tindak lanjut di rumah itu dapat dilakukan sejak anak masih rawat inap di rumah sakit. Nah, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk itu apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu berada di lebih dari -2 standar deviasi dan atau angka lingkar lengan atasnya itu berada di angka lebih dari sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral di dalam tubuhnya lagi, tidak ada cairan yang berlebihan di dalam tubuhnya lagi. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan di atas tadi, maka dianjurkan untuk melakukan kontrol teratur setelah pulang, yaitu melakukan kontrol selama 1 kali per minggu pada bulan pertama, kemudian 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, kemudian dilanjutkan dengan 1 kali per bulan sampai 6 bulan maupun lebih dari 6 bulan. Nah, selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI, yaitu program pengembangan imunisasi pada anak. Dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana tata laksana penanganan pada balita gizi buruk, saya dapat menyimpulkan bahwa ketika balita kekurangan asupan zat gizi, maka akan beresiko terjadi yang namanya gizi buruk. Nah, ketika sudah terjadi gizi buruk, maka akan menaikkan atau meningkatkan lagi prevalensi balita gizi buruk di Indonesia. Maka problemnya tidak akan terselesaikan sampai tahun-tahun yang akan datang. Maka oleh karena itu, perlu adanya penanganan balita gizi buruk untuk meminimalkan angka balita gizi buruk di Indonesia. Perlu adanya penanganan untuk memperbaiki asupan zat gizi pada balita yang terkena gizi buruk. Nah, di mana penanganan ini bertujuan untuk meminimalkan angka kematian balita gizi buruk di Indonesia, di mana yang nantinya balita tersebut akan kembali sehat dan juga normal seperti anak-anak lainnya.
Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan terkait dengan tata laksana penanganan pada balita gizi buruk. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.